Kalau orang kepala batu tidak mau dengar firman Tuhan, waktu dengar khotbah panen-panen yang umkuah ngajari. Ini kepala batu namanya. Saya di mana-mana kalau mau lihat kondisi kita di mana-mana, pokoknya kalau saya melihat pergaulan suasana masyarakat kita di mana-mana, di kampung di mana-mana. Kalau mulai nyocok, ya, kalau masih sagalas belum. 2 galas cari muka naik, 3 galas semua, 4 galas. Kalau mulai ngomong, wah makin bagabu-gabu, mulai ngajari kau katanya. Nah, kalau sampai firman Tuhan, kalau diberitakan, Yesus katakan mengajar, amin. Memang firman harus diajarkan. Kalau tidak diajarkan, tidak bisa selamat, kita mati di neraka. Nah, memang ngajari firman itu jalan yang sempit. Bayangkan, dia masuk gereja, ame jadi kelelawar terus. Ame ngaroko, ame kamabuk, ame jadi kelelawar, ame jadi bikarut, semua ame jadi lewat. Harus jadi anak betul, amin. Nah, siapa datang telinga? Panas telinganya. Tuhan katakan memang mengajar. Tuhan saja mengajar supaya mereka sadar. Jadi keselamatan itu tidak bisa hanya enjoy saja. Ya, pokoknya saya sudah tahu ada Yesus mati di salib. Jangan sampai berdoa, oh Tuhan Yesus dan tasurampe. Dan ini 2 macam mana? Tuhan Yesus tasurampe. Oh, tasukape. Nah, yang betul, kalau mengajar firman itu yang betul, amin. Jadi, kalau firman Tuhan, bahwa Tuhan katakan harus berjuang. Apa maksud berjuang? Memang firman Tuhan itu diberitakan itu keras. Karena kita mau pergi masuk surga itu, di surga sana itu kudus. Nggak ada dosa di sana. Mari kita lihat konsep firman Tuhan. Kenapa disuruh berjuang? Bukan hanya saudara sudah tahu Yesus. Manusia yang belum bertobat benar, kekristenan yang belum bertobat benar adalah kekristenan, saya mau katakan kekristenan 3 zaman. Saudara mau tahu kekristenan 3 zaman? Zaman pertama, yaitu Kristen yang namanya Kristen Natal. Ini namanya Kristen 3 zaman. Setelah habis Natal apa? Pasca. Berarti ini zaman kedua. Setelah habis Pasca apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Masa lupa. Amin. Saudara, kalau Kristen 3 zaman ini tidak bisa masuk surga, tidak bisa. Dia nanti baga-baga, wah pakai jas, hari ini aku pakai jas. Ya. Aku mau keren dulu, hari ini mau khotbah pakai jas. Barang mau khotbah tentang kekristenan 3 zaman. Nanti zaman waktu Natal ada. Wah, repot-repot kan? Natal ini sambil memang kalau saya melihat kondisi Natal, kebanyakannya repot-repot. Ya, makanya di kekristenan 3 zaman ini tidak bisa menjamin masuk surga. Waktu Natal dia datang. Setelah habis Natal tenggelam. Babu masuk. Jadi itu kapal selam itu kalau dia mau tenggelam, dia harus ngisi air dulu kaparutnya. Air diisi tenggelam.
Lihat sawah kalau sudah nalam tuh, dia nanti diam. Ada kalau sudah habis makannya kaparutnya keluar lagi. Nah, pasca setelah Natal pasca keluar lagi. Pasca kan, saudara di sini pasca nggak terlalu dirayakan. Tapi kalau di daerah-daerah Sanjau ke sana, wow, kalah itu Natal. Kalau pasca dirayakan besar-besar, muncul lagi. Habis itu kenaikan. Kenaikan inilah yang repo-repo. Ke Pasir Panjang, ya, kemana-mana. Wajalan, repo. Kekristenan kita bukan kekristenan 3 zaman ini. Kekristenan kita ini adalah kekristenan sekali kita percaya Yesus, kita mau berjuang untuk tetap melakukan firman Tuhan. Amin. Maka setiap ibadah minggu kita ada ibadah, tetap kita mau hadir. Kecuali mungkin ada halangan yang memang sangat tidak bisa dielak. Maka Tuhan katakan harus berjuang. Artinya merespon firman. Kita harus respon. Ada di WA saya dikirimkan video lucu-lucu. Mamanya kali yang bisu itu. Jadi anaknya ini mau kerjain mamanya. Ya, dia ambil aqua. Ada kawan saya bantuan kirim video ini. Kekok. Lalu mamanya mungkin bisu mamanya nih. Ikut juga sama dia. Kekok, nggak bisa bukan bisu. Kekok. Dia lagi kekek. Ditaruh lagi mamanya. Kekek. Habis kedua, dia makanya dipicit itu. Dipicitnya itu aqua kan tadi ditutup air. Langsung masuk ke mamanya air satu. Ambil sisa mamanya. Ini anak-anak sekarang ini susah. Bukan makin baik, makin kurang ajar anak-anak masih zaman sekarang ini. Mau bikin video lucu-lucu. Direbasnya itu botol aqua muncak sama ke hidung mamanya, hampir pingsan mamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya mau sampaikan satu hal. Sebelum saya mau masuk ke ayat, atau kita baca dulu ayat. Dalam saya lihat di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Oke, kita bacakan. Dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pada dikatakan oleh Paulus sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hari-hari ini jangankan umat Tuhan, banyak para pendeta marolat. Jangankan umat Tuhan, para pendeta murtad hari-hari ini. Oleh jabatan tinggalkan Yesus. Banyak jadi zaman ini. Itu sebabnya Bapak Ibu kita harus kuat. Kalau tidak kuat itu
Tapi saya bersyukur saudara hari ini di tempat ini tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Waktu menghadapi corona ini, virus ini, endingnya hari ini bukan semakin tenang ini manusia, semakin bingung mana yang betulnya. Apa yang terjadi sesungguhnya di dunia ini? Ayo, kemarin di berita mau menuntut WHO sama negara Cina mau dituntut karena virus ini membuat dunia ini jadi sulit ekonomi. Manusia menjadi semuanya, negara-negara menjadi miskin. Dan semua menafsirkan virus ini, ada yang bermain, ada yang hanya sesuatu yang menjadi rekayasa. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau saudara sudah di dalam Tuhan, saudara tidak perlu panik. Amin. Kita sudah di dalam Tuhan. Kita hanya terkonsentrasi, terfokus tentang bagaimana kita berjuang untuk mempertahankan keselamatan ini. Itu sebabnya dalam Filipi ini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Taat kepada siapa? Hari ini tetap komitmen kita. Saya dan saudara tetap dalam satu konsep. Apapun terjadi, bumi bergoncang, langit lenyap, tetap kita taat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tetap kita taat kepada Tuhan. Saya melihat hari-hari ini, perjalanan dunia ini, kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kalau kita tidak serius di dalam Tuhan, maka bisa mempengaruhi kerohanian, maka bisa melemahkan kerohanian. Karena hari-hari ini manusia sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Ekonomi dunia goncang, mencari pekerjaan jadi susah, otomatis cari makan jadi susah. Saya aja di tahun corona ini nyamayan belum pernah sejarah saya nyamayan 3 kali. Di tahun corona ini nyamain kali sampai 3 kali. Itu udah tanda-tanda, saya pikir ini tanda-tanda lama. Tapi saya ada penghiburan. Walaupun di lain sisi saya banyak mengalami hal yang diuji Tuhan, tetapi di lain sisi saya dapat babi bandung. Apa satu pasang kan? 6 bandung satu pasang. Artinya Tuhan itu sanggup memelihara dan sanggup menghibur kita. Amin. Nyemain sudah mau berapa? Pertama beli bibit 300.000, amblas. Semai amblas, dimakan tipik. Nyemain lagi. Mungkin ada 40 kiloan, 30 kilo lagi, sudah 60 kilo, habis lagi. Tapi Tuhan baik. Tuhan mengajari kita untuk belajar. Amin. Untuk belajar, jangan bersungut. Selalu sadar,
Oh, ya enggak apa-apa. Di lain satu kita diuji Tuhan, tetapi di satu lain kita dapat hadiah penghiburan. Amin. Nah, kemarin saya ketemu orang waktu muat sagu di Salatiga, lihat mereka rombongan karyawan muat sagu. Tiba-tiba mobil lewat. Rupanya kawan perai bangun. Ini bangun. Oh, kutanya, ada juga beli babi itu nggak? Babi batu? Oh, bisa katanya. Kapan ya? Bilang baru piara. Dia sudah mau beli. Saya bilang baru piara. Nanti ke depan. Amin. Baru piara saja orang sudah mau beli, ya kan? Ya gitu. Kita harus pandai. Jangan cuma piara nanti tidak bisa dijual. Susah itu. Jadi saudara, nanti kalau saya punya babi bajong, saya kasih nama Corona. Jadi itu ibu gembala itu kalau setiap dia pergi ke kandang kasih makan babi itu, dia panggil Corona. Karena zaman Corona, dikasih namanya Corona. Jadi jangan pikir Corona ini menakutkan, dan juga menakutkan. Saya kasih nama Corona dia. Jadi diingat sepanjang hidup jadi Corona. Satu namanya siapa? Oh, Covid. Jadi ada sepasang kan? Jadi yang Covid itu laki-laki, yang Corona ini perempuan. Jadi satu namanya Covid, satu namanya Corona. Mungkin 3-4 bulan ke depan beranak ini Corona sama si Covid ini. Jadi kita kalau di dalam Tuhan itu Tuhan hibur. Amin. Tuhan pasti hibur. Serius. Di musim Corona ini sangat serius. Tapi saya bersyukur ada penghiburan. Nah, keselamatan, konsep keselamatan itu, kasih karunia itu dari pihak Tuhan. Tuhan berikan karena manusia sudah tak berdaya, pasti binasa, pasti mati di alam maut. Maka Bapa di sorga memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya diselamatkan. Percaya bagaimana bisa diselamatkan? Percaya, berjuang, dan melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya dalam Filipi pasal yang kedua, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Orang yang sudah memiliki benih keselamatan, pada waktu dia melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, hal-hal dosa, hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, pada waktu dia melakukan itu, pasti dia rasa bersalah, dia rasa berdosa. Tapi kalau kita tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, dalam hidup kita itu belum ada benih keselamatan. Saya yakin kita di tempat ini, ketika kita melanggar firman, pasti merasa aku sudah berdosa, aku sudah bersalah. Itu karena kita ada benih keselamatan. Nah, itu sebabnya nanti minggu depan aku cepat-cepat ibadah. Sampai berdosa terus. Hidupnya harus berubah-ubah. Amin. Ada istilah bahasa diri, ame berdosa terus. Harus berubah-ubah. Amin. Karena di dalam hidup kita ada benih keselamatan. Waktu kita berbuat salah, hati nurani kita kurus menegur, kita sadar, kita datang kepada Tuhan. Nah, itulah anugerah yang dikerjakan oleh Tuhan. Walaupun susah, setiap minggu dikorbankan, diajari. Memang keselamatan itu harus diajarkan. Tuhan katakan, yang sendiri katakan dia pergi ke kota, dari kota ke kota, dan dari desa ke desa mengajarkan firman Tuhan.
Pokoknya hal-hal yang 10 firman Tuhan itu, 10 larangan itu tidak boleh dilakukan. Nah, itu sebabnya keselamatan itu bukan hanya sekedar kasih karunia, tetapi sebuah perjuangan untuk melakukannya dengan takut dan gentar. Katakan amin. Puji Tuhan. Sebabnya pada saat pagi hari ini saya menyampaikan kepada saudara konsep tentang keselamatan ini, bahwa keselamatan yang melalui kasih karunia Allah lewat Yesus Kristus, kita harus respect, kita harus terima, dan kita harus ikut bersama dengan Tuhan walaupun susah, walaupun sakit, karena memang konsep keselamatan itu harus ada perjuangan melakukannya dengan takut dan gentar. Maka kita harus beribadah, maka kita harus melakukan hal-hal yang disebut dengan berkorban, memberi diri, tenaga, waktu, harta, apapun kita serahkan kepada Tuhan, karena itu adalah tanda bahwa kita sudah diselamatkan. Katakan amin. Kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, tandanya yang paling nampak itu orang itu yang tadinya carani. Tahu saudara carani? Carani abangnya dari pelit. Ucuk dari kikir. Ucuknya. Saya melihat anak Tuhan di sini sudah luar biasa. Sudah anak pelit lagi. Ada nikmati sama-sama. Bapak Gembala mungkin karuma hanya makan sambal belacan. Dirinya karuma makan kepala babu, makan ikan tongkol, makan ikan mas panggang. Antarlah sama Bapak Gembala dulu, babagi. Itu namanya tanda keselamatan. Amin. Tapi kalau belum ada tanda keselamatan, biar ada kepala babon, nyaman aku baik babagi. Ini nanti ada tanda keselamatan yang begini-begini. Harus babagi. Amin. Tanda yang paling nampak orang yang sudah diselamatkan itu berbagi. Coba kalau udah dibagi, habis suka kan? Habis. Emangnya kita hidup terus nak mati? Bagus dibagi. Daripada disimpan, tikus datang caraboti. Habis. Jangan coba-coba simpan duit saudara ditaruh di dalam di dalam kasur lalu dijahit. Kata Tuhan, tikus malam-malam Tuhan suruh tikus bobot. Habis. Coba dibagi, bakal ke surga kan? Daripada dimakan tikus, bagus dibagi, Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Artinya tanda keselamatan yang paling menyolok adalah berbagi. Itu pasti terjadi dalam umat Tuhan. Itu sebabnya berjuanglah, berusahalah, dan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maksud dari firman Tuhan ini supaya kita berbakti, bersekutu, beribadah, berbagi, sama-sama susah, sama-sama senang. Amin. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, rahasia keselamatan itu adalah memberi. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan dan ingin selamat, rahasianya cuma kata memberi. Coba kalau Bapa di surga tidak memberi, rasa kau manusia. Memang manusia ini suka membuat dosa, matilah kau. Pokoknya hukuman masuk neraka. Tapi karena Bapa di surga mau memberi,
maka anaknya yang tunggal satu-satunya diberikan menjadi korban. Amin. Nah, kalau manusia sudah diberikan dengan jalan diberikan keselamatan, korban Kristus, lalu setelah percaya Yesus, waduh, makan babaru. Ini nak tahu nih. Maka banyak manusia sekarang begitu ikut Tuhan karena konsepnya salah, nah nyampe malah tak serampe, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, nah nyampe. Tapi saudara dan saya hari ini menjadi anak Tuhan yang luar biasa, yang kokoh, yang kuat dengan firman Tuhan. Amin. Karena saya yakin masa depan kita di tempat ini, ketika kita sudah menyatu di dalam Kristus, di dalam satu persekutuan kasih, dalam satu tujuan, di mana kita sudah bersama dengan Tuhan, mendengarkan satu pengajaran firman Tuhan yang murni, maka kedewasaan iman kita semakin kokoh. Itu sebabnya hari ini saya mengakhiri firman Tuhan dengan satu ayat. Kita kembali ke nats firman Tuhan. Saya bacakan dalam Injil Lukas ayat pokok tadi. Ayat 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan dia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, jadi rahasia keselamatan kita di dalam Tuhan itu adalah kita ini benar-benar sadar bahwa kita bersama dengan Tuhan, kita dikenal oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mengenal saudara dan saya? Dengan cara apa Tuhan mengenal saya dan saudara? Hanya dengan cara saudara merespon firman dan hidup di dalam kasih Tuhan, melakukan segala perintah dan ketetapannya. Kalau tidak, Tuhan katakan, walaupun kita sudah pernah mendapatkan mujizat, walaupun kita sudah pernah disembuhkan oleh Tuhan, walaupun mungkin kita sudah pernah menyembuhkan orang, berdoa untuk orang, tapi kita tidak pernah hidup di dalam melakukan dan ketetapan firman Tuhan, dan kita tidak hidup di dalam kasih Tuhan, maka kita tidak dikenal oleh Tuhan. Sebabnya saudara dan saya sudah dikenal oleh Tuhan. Amin. Tuhan sudah kenal kita. Pada waktu kita sakit, kita berseru, Tuhan akan sembuhkan kita. Karena Tuhan kenal kita. Amin. Itulah tanda keselamatan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Pemain musik maju ke depan. Bu Gembala